Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Sakti Menerangi episode ke-9. Gak kerasa nih udah hampir 5 bulan kita gak berjumpa. Gimana, kangen gak nih? Kenalin, aku Stefani dari Medinfo yang akan menyampaikan beberapa info pada episode kali ini. Pemilihan Mawapres Universitas Airlangga sebentar lagi akan dimulai. Sebagai calon Mawapres tentu ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan. Mulai dari CV, motivation letter, dan karya tulis ilmiah. Hayo ngaku, udah sampai mana nih progresnya? Gak boleh ada yang kelewat ya. Nah, pada episode kali ini aku mau bagiin tips and trick membuat CV dan motivation letter yang menarik. Tahu gak sih guys, yang ada rumusnya itu bukan cuma matematika aja, tapi CV atau kurikulum vitae juga ada rumusnya loh. Rumusnya adalah 3S, sederhana, sesuai, dan small things matter. Yang pertama, sederhana. Terlalu banyak penjelasan dan berbelit-belit itu nggak keren banget kalau di CV. CV adalah media di mana kamu bisa menunjukkan kemampuan kepada dewan juri. Makanya jelasinnya jangan terlalu panjang kayak curhatan kita ke sahabat, tapi jangan terlalu pendek juga kayak jawaban doi ke kita. Jadi baper. Selanjutnya, ada kesalahan fatal yang sering dilakukan dalam membuat CV, yaitu penggunaan terlalu banyak font dan warna yang tidak sedap dipandang mata. Jadi, ada baiknya nih saat kamu membuat CV, pertimbangkan juga first impression saat seseorang membaca CV kamu. Selain itu, ada hal yang cukup penting nih, jangan tampilkan hobi yang nggak mendukung dengan prestasi yang telah kamu raih. Hobi kamu yang sejalan dengan prestasimu ada baiknya diletakkan di bagian skills. Oke, next. Yang kedua, sesuai. Tampilkan yang orang ingin beli, bukan yang ingin kita jual. Hah, apaan sih? Jadi, dalam membuat CV, kita perlu tahu bagaimana karakter dari pihak yang akan membaca CV kita. Selain akan memudahkan kita dalam proses pembuatan CV, juga akan membuat pihak yang membaca lebih semangat dan excited buat beli apa yang kita miliki. Ketiga, yaitu small things matter. Hal-hal kecil yang telah diatur secara administratif dalam peraturan Mawapres sangat perlu diperhatikan. Mulai dari format PDF, tanda tangan, bahkan nama file harus kamu cek supaya sesuai. Oh ya, jangan sampai lupa ya, saat mengirim CV melalui surat elektronik atau email, kamu juga harus mengirimnya agar tampak profesional. Tampak profesional, caranya jangan lupa untuk mengisi bagian subjek dan badan email sesuai dengan tujuan kamu mengirim email. Hal ini juga mempermudah pihak pembaca untuk mengetahui dengan cepat tujuan dari surat kita. Seorang Mawapres Universitas Airlangga tentunya adalah seseorang yang harus beretika dan memiliki sopan santun, termaksud dalam mengirim email. Kalau masih bingung, boleh deh kalian lihat contohnya. Nah, tadi kan udah bahas mengenai tips and trick cara nulis CV. Sekarang, yuk lanjut ke motivation letter. Gimana ya cara nulis motivation letter? Mulainya dari mana? Pertama, untuk mempermudah kamu saat menulis dan terhindar dari kebingungan, ada baiknya kamu tentuin dulu garis besar atau pokok bahasan dari motivation letter. Kedua, setelah kamu udah nentuin nih garis besar atau pokok bahasannya, yuk mulai tulis motivation letter dari pembuka dan pengantar yang isinya pengenalan diri kamu. Ketiga, kamu bisa menulis pokok bahasan yang udah kamu tentuin sebelumnya. Nah, tapi dalam part ini kamu tulis secara rinci pokok bahasan yang ingin kamu paparkan. Keempat, setelah udah nulis pengenalan diri dan isi, kamu perlu banget untuk membuat simpulan. Usahakan simpulan memberikan kesan positif saat dibaca. Kelima, setelah menulis semua komponen motivation letter, mulai dari pembuka, isi, lalu simpulan, kamu masih perlu nih melakukan langkah terakhir, yaitu dengan memeriksa kembali tulisan kamu untuk memastikan kesesuaian dan nggak ada typo.
Tadi kan udah tahu nih cara nulis motivation letter. Sekarang aku mau bagiin tips tentang motivation letter. Apa aja sih tipsnya? Pertama, pastiin motivation letter yang kamu tulis udah sesuai dengan ketentuan dan format penulisan. Sayang banget ya kalau udah nulis panjang-panjang, ternyata nggak sesuai format yang ada. Kedua, pakai bahasa yang mudah pahami. Ini penting banget sih supaya pembaca yang nantinya akan membaca motivation letter kamu mengerti dan memahami maksud dari motivation letter yang udah kamu tulis. Ketiga, fokus sama nilai plus. Nilai plus di sini yaitu apa aja yang udah kamu dapatkan selama ini. Bisa mengenai pengalaman ikut organisasi, menang lomba, kepanitiaan, atau intinya mengenai apa aja yang udah kamu achieve selama ini. Keempat, bayangkan perspektif pembaca. Nah, saat kamu nulis motivation letter, kamu perlu banget tahu gimana nih perspektif pembaca saat membaca tulisan kamu. Dengan membayangkan posisi pembaca, kamu jadi lebih mudah menyesuaikan motivation letter kamu dengan nilai-nilai yang ingin kamu sampaikan kepada pembaca. Nah, itu aja teman-teman tips, trik, CV, dan motivation letter dalam mempersiapkan kamu untuk menjadi Mawapres Universitas Airlangga. Jadi, tunggu apa lagi? Siapkah kamu menjadi bagian dari Mawapres Universitas Airlangga? Banggakan Universitas Airlangga dengan menjadi sang juara Mawapres di tingkat nasional. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share YouTube channel kita. Follow juga media sosial Garuda Sakti UNER di... Tungguin episode selanjutnya ya.